Suara petir membelah langit. Di atas sebuah rumah besar tua bergaya kolonial di desa Margamulya, hujan turun deras sejak sore hari. Malam itu, keluarga besar almarhum Tuan Soewarno berkumpul untuk menghadiri pembacaan wasiat peninggalan sang ayah yang baru saja meninggal seminggu lalu karena serangan jantung mendadak. Di ruang tamu yang temaram, hanya cahaya lampu minyak dan lilin yang menerangi. Sebagian keluarga tampak mengenakan pakaian serba hitam, meski tidak semua benar-benar bersedih. 4 orang tampak mencolok di antara para ahli waris. Sulis, anak sulung yang tegas dan cenderung pendiam. Ia mewarisi sebagian besar sifat keras ayahnya. Melan, adik perempuan yang dikenal sebagai wanita ambisius dan gemar pamer kekayaan. Suaminya sudah lama menghilang tanpa kabar. Dava, anak lelaki bungsu yang masih muda. Ia tinggal di kota dan jarang pulang. Teguh, sepupu jauh yang dibesarkan oleh keluarga Soewarno sejak kecil. Ia tidak memiliki hak waris, namun hadir karena merasa bagian dari keluarga. Sebelum pembacaan surat wasiat dimulai, suasana terasa ganjil. Hawa dingin menusuk. Beberapa tamu mengaku melihat bayangan hitam melintas di pojok ruangan. Seorang notaris tua dengan suara serak membuka map coklat tua dan membaca isi surat wasiat. Kepada anak-anakku Sulis, Melan, dan Dava seluruh harta berupa rumah, tanah, dan aset bank akan dibagi sesuai peraturan waris, namun rumah tua peninggalan leluhur kita tidak boleh dijual atau dipindah tangan. Barang siapa melanggar, tanggunglah kutukannya. Semua langsung menoleh kaget. Apa maksudnya kutukan? Tanya Melan dengan nada tinggi. Surat ini asli, ditulis tangan oleh almarhum sendiri, jawab notaris dengan gelisah. Dava mengangkat bahu tak peduli. Baginya, rumah tua itu tak ada nilainya dibanding uang tunai yang dijanjikan. Namun Teguh terlihat pucat. Ia tampak seperti menyimpan sesuatu. Malam itu, saat semua kembali ke kamar masing-masing di rumah tua itu untuk menginap semalam, sesuatu yang janggal mulai terasa. Seekor kucing hitam duduk diam di atas lemari tua di lorong lantai 2. Matanya menyala merah. Tapi ketika Sulis mencoba mendekat, kucing itu menghilang begitu saja. Di dapur, perabot jatuh sendiri. Dava mengira itu karena tikus. Tapi tak ada apapun di sana. Pukul 2 dini hari, Melan terbangun karena mencium bau anyir darah. Ia mengikuti aroma itu hingga ke ruang keluarga, dan menemukan sebuah benda dibungkus kain kafan kecil. Ditusuk paku karatan tergeletak di atas foto keluarga yang digantung. Melan menjerit histeris. Semua penghuni rumah terbangun. Teguh yang datang paling akhir tampak terkejut, tapi juga menyembunyikan sesuatu di balik sorot matanya. Keesokan harinya, Melan memaksa Sulis untuk membawa benda itu ke orang pintar. Namun Sulis menolak, menganggap itu ulah orang iseng. Kalau kamu takut, pergi saja. Aku nggak akan percaya tahayul. Namun Dava mulai gelisah. Ia melihat bayangan wanita rambut panjang di depan kaca, padahal rumah itu kosong. Dan Teguh, malam harinya mulai menuliskan mantra aneh di buku kecil miliknya. Sore harinya, seorang nenek tua berjubah gelap berdiri di gerbang rumah. Ia tak berkata apa-apa, hanya mengulurkan tangan yang keriput, memberi Sulis sepotong kain lusuh dan berkata pelan, "Buka ini, sebelum semua terlambat. Jangan ulangi kesalahan bapakmu. Ada harga yang harus dibayar dari warisan itu." Ketika kain itu dibuka, hanya ada segumpal rambut dan sebilah kuku manusia yang dililit benang merah. Sulis gemetar, tapi ia belum tahu, malam nanti, kematian pertama akan terjadi. Hujan turun lagi, tapi kali ini, lebih lebat, seolah langit marah. Di dalam rumah tua peninggalan Soewarno, suasana menjadi tegang sejak penemuan benda santet di ruang keluarga dan kemunculan nenek misterius yang memperingatkan Sulis. Namun ketegangan berubah menjadi kecemasan mendalam saat satu persatu penghuni mulai mengalami gangguan yang tak masuk akal. Jam menunjukkan pukul 1.38. Semua sudah tidur, kecuali Dava. Ia masih bermain ponsel di kamar. Lalu tanpa sebab, ponselnya mati. Lampu ikut padam. Gelap total. "Ah, mungkin listrik padam," gumamnya sambil meraih senter di laci. Tapi begitu lampu senter menyala, Dava menjerit lirih.
Ada sosok berdiri di pojok kamar. Tinggi, rambutnya menjuntai, mengenakan kebaya sobek-sobek. Mukanya tidak jelas. Dava mengucek mata. Sosok itu menghilang. Ia keluar kamar dengan napas memburu. Tapi rumah terasa sepi. Tak ada satupun suara. Bahkan suara hujan pun lenyap. Lorong yang biasanya sempit kini terasa panjang tak berujung. Saat ia hendak kembali, tiba-tiba terdengar suara tangisan perempuan dari arah bawah tangga. Dengan ragu, Dava turun perlahan. Langkah demi langkah, tangisan itu makin jelas. Namun begitu ia sampai di bawah, bra! Sosok wanita itu muncul tepat di depan wajahnya. Matanya merah menyala. Mulutnya sobek sampai ke telinga. Ia mengerang. Satu sudah diambil. Akan ada lagi. Dava ditemukan tewas tergantung di ruang makan. Lidahnya menjulur. Matanya melotot. Tubuhnya kaku seperti mayat yang sudah berhari-hari mati. Padahal baru malam tadi ia terlihat segar bugar. Melan menjerit histeris. Sulis terdiam. Tapi Teguh justru menatap jenazah itu dengan pandangan kosong. Seolah sudah tahu ini akan terjadi. Saat polisi datang, mereka menyebut Dava bunuh diri. Tapi kondisi mayat terlalu janggal. Tidak ada kursi, tidak ada tali gantung dari luar. Semuanya rapat terkunci dari dalam. Orang-orang mulai bisik-bisik. Warisan itu memang kutukan. Dulu Pak Soewarno juga pernah main ilmu. Katanya, ada yang tidak dia lunasi. Ini bukan bunuh diri. Ini santet. Sulis akhirnya membuka kembali potongan kain dari nenek tua malam itu. Ia membawanya ke seorang ustadz sepuh bernama Kiai Mamun, yang tinggal di ujung desa. Begitu melihat isi bungkusan, wajah Kiai Mamun langsung berubah tegang. Ini kiriman, bukan sembarang santet. Ini santet warisan. Apa maksudnya, Kiai? Santet yang dikirim dari masa lalu, dan akan terus menagih korban sampai lunas. Almarhum ayahmu pasti pernah membuat perjanjian hitam. Dan sekarang, kalian yang mewarisi dosanya. Sulis menelan ludah. Tangannya gemetar. Bisakah dihentikan? Kiai Mamun menggeleng pelan. Kalau pintunya sudah dibuka, hanya satu cara menutupnya. Harus ada yang mengorbankan dirinya secara sukarela. Atau semua akan mati satu persatu. Malamnya, Melan mulai curiga pada Teguh. Ia mendapati Teguh duduk di belakang rumah sambil menulis sesuatu di atas daun pisang menggunakan darah ayam. Melan mengintip dari balik jendela dan nyaris menjerit ketika melihat mata Teguh menyala merah sesaat. Teguh bukan hanya tahu soal santet ini. Dia mungkin bagian dari semua ini. Di ujung lorong rumah, lukisan wajah tua Tuan Soewarno mendadak terjatuh. Kaca pecah, dan dari balik figura itu, tergelincir sebuah amplop kecil berisi sebuah surat tua yang belum pernah dibuka. Sulis membacanya pelan-pelan. Jika kalian membaca ini, berarti aku sudah mati. Tapi mereka belum selesai. Ada yang mengintai. Dari balik tembok rumah ini. Jangan percaya siapapun. Bahkan bukan pada darah dagingmu sendiri. Langit mendung. Angin berembus aneh. Di halaman belakang rumah peninggalan Soewarno, pohon beringin besar tiba-tiba tumbang sendiri tanpa angin kencang. Akar-akarnya mencuat, dan di bawahnya tampak sebuah gundukan tanah tak biasa. Bukan makam, tapi semacam liang, tertutup kain kafan usang dan batu bata merah. Sulis dan Melan yang menyaksikan itu hanya bisa saling menatap. Apa, ada yang dikubur di bawah situ? Bisik Melan. Sementara itu, Teguh berdiri diam di kejauhan, memandangi gundukan itu dengan tatapan kosong. Sesuatu dari masa lalu sedang hidup kembali. Sulis membaca ulang surat dari belakang lukisan almarhum ayahnya. Aku pernah hilaf. Demi mempertahankan harta dan kehormatan keluarga, aku mencari jalan pintas. Aku membuat perjanjian dengan seseorang yang tidak seharusnya kucari. Namanya Mbah Jati. Seorang dukun sakti dari lereng Gunung Tidar. Ia memberiku kekayaan, tapi aku mengingkarinya. Seharusnya aku mengorbankan salah satu darah dagingku, tapi aku memilih menguburnya hidup-hidup, agar dia tak bisa menagih. Aku pikir semuanya selesai.
Tapi ternyata tidak. Mata Sulis membelalak. Ia membaca lagi kalimat terakhir. Siapapun yang menyentuh rumah ini akan disentuh kembali oleh dia. Kutukan itu tidak pernah mati. Sore itu, Sulis kembali ke rumah Kiai Mamun. "Kiai, siapa Mbah Jati sebenarnya?" Wajah Kiai Mamun berubah gelap. "Itu nama yang tak boleh disebut. Tapi sekarang sudah terlambat. Mbah Jati bukan manusia biasa. Ia dulu dukun pemuja leluhur gaib, makhluk dari dimensi bawah tanah. Ia memberi kekayaan dengan syarat nyawa. Ayahmu mengingkarinya, dan itu artinya kutukan akan jatuh ke seluruh keturunannya. Tak peduli mereka tahu atau tidak." Sulis gemetar. Ia mulai mengingat sesuatu, ritual aneh yang pernah dilihatnya saat kecil, ketika ayahnya menabur bunga 7 rupa ke sumur tua di belakang rumah. "Kiai, apa mungkin orang yang dikubur itu masih hidup?" "Tidak hidup, tapi tidak sepenuhnya mati. Dan jika malam Jumat ini liang itu terbuka, tak akan ada yang bisa menahannya." Sementara Sulis sibuk menyelidiki, Melan mulai merasa tertekan. Ia merasa ada sesuatu yang mengikutinya kemanapun ia pergi dalam rumah itu. Cermin di kamarnya selalu berembun, meski tidak ada uap. Bahkan ia pernah melihat pantulan seseorang berdiri di belakangnya saat sedang sendirian. Malam itu, Melan bermimpi buruk. Dalam mimpinya, ia berdiri di tengah hutan gelap. Di hadapannya seorang lelaki tua mengenakan ikat kepala merah berdiri dengan tubuh berdarah. "Warisan itu bukan milik kalian. Kalian menipu perjanjian. Akan kubawa satu persatu jiwa kalian ke dasar tanah." Melan terbangun dengan peluh dingin. Tapi yang paling menyeramkan, telapak kakinya kotor oleh tanah basah. Padahal ia tidak keluar kamar semalam. Teguh yang selama ini hanya diam, akhirnya mulai menunjukkan sisi aneh. Sulis memergokinya tengah malam, sedang membakar dupa dan membaca sesuatu di pojok kamar belakang. Di depannya, ada foto keluarga yang dicoret-coret dengan tulisan kuno berwarna merah. "Kamu ngapain, Teguh?" Teguh menoleh lambat. Matanya kosong. Ia menjawab, "Aku tidak mau mati, Sulis. Aku hanya mengembalikan bagian yang seharusnya aku dapat." "Apa maksudmu? Kamu tidak tahu siapa aku sebenarnya, ya?" Teguh berdiri. Lalu sambil tersenyum miring, ia berbisik, "Aku bukan sepupumu. Aku anak dari wanita yang dikorbankan oleh ayahmu. Tapi aku selamat. Aku dibesarkan oleh dukun di balik gunung, dan aku datang untuk mengambil warisan, darah kalian." Sulis terdorong ke belakang. Tapi saat ia mencari Teguh, dia sudah lenyap. Di tengah malam, rumah tua itu kembali diguncang kejadian gaib. Lampu padam. Cermin pecah sendiri. Suara tangisan terdengar dari bawah lantai kayu. Dan dari dalam sumur tua yang tertutup selama puluhan tahun, terdengar suara garuk-garuk dari dalam, diiringi bisikan panjang. "Buka. Aku sudah cukup lama menunggu. Sekarang giliranku mengambil yang terhutang." Malam Jumat Kliwon. Petir mengamuk. Angin bertiup seperti ada ribuan suara berbisik dalam gelap. Rumah peninggalan Soewarno kini bukan lagi sekadar rumah tua, tapi pusat kekuatan gaib yang bangkit dari masa lalu. Teguh telah lenyap sejak malam sebelumnya. Tapi di ruang belakang rumah, Sulis menemukan lingkaran darah, dupa yang masih menyala, dan potongan rambut milik Melan dan Dava. "Dia sudah mulai ritualnya," bisik Sulis, menggenggam erat surat wasiat terakhir ayahnya. Melan kini sakit keras. Tubuhnya membiru, matanya kosong seperti setengah sadar, dan setiap malam ia mengigau, menyebut nama, "Mbah Jati, ampuni aku tidak tahu." Sulis membawa Melan ke rumah Kiai Mamun, berharap ada jalan penyembuhan. Namun sang Kiai hanya menggeleng pelan. Sudah terlambat. Teguh membuka pintu dunia bawah. Dia bukan lagi manusia seutuhnya. Ia dijadikan wadah oleh arwah yang dulu dikubur hidup-hidup oleh ayah kalian. "Siapa sebenarnya arwah itu, Kiai?" Kiai Mamun memandang dalam. "Adiknya sendiri, paman kalian. Saat muda, Tuan Soewarno mengorbankan saudaranya dalam ritual pemanggilan kekayaan.
Ia dikubur hidup-hidup sebagai tumbal. Tubuhnya utuh dikembalikan ke tanah. Tapi arwahnya menolak mati. Ia bersumpah akan kembali jika tidak ada yang meneruskan perjanjian. Dan sekarang Teguh adalah perantaranya. Sulis terdiam. Napasnya sesak. Semua mulai masuk akal. Tengah malam, Sulis kembali ke rumah. Ia membawa kitab rukyah dan air doa dari Kiai Mamun. Ia tahu, malam ini akan menjadi penentuan. Di dalam rumah, Teguh sudah menunggu. Ia berdiri di tengah ruangan dengan mata merah membara. Tubuhnya seolah bukan miliknya lagi. Suara yang keluar dari mulutnya bukan suara Teguh, tapi suara laki-laki tua, dalam dan penuh dendam. Akhirnya kamu datang, Sulis. Kami sudah menunggu. Kami. Aku dan arwah yang dikubur hidup-hidup oleh ayahmu. Tiba-tiba lantai rumah bergetar. Dinding retak. Lampu meledak. Dari sumur belakang, asap hitam pekat menyembur ke langit. Suara erangan menggema dari tanah. Sulis membaca ayat-ayat dengan suara keras. Teguh tertawa sambil berjalan mendekat. Tak ada yang bisa menahan kutukan darah. Kecuali ada yang mau menggantikan tumbal. Aku akan menggantikan. Tiba-tiba, Melan berdiri di pintu, meski tubuhnya lemah. Dengan air mata berlinang, ia tersenyum ke arah Sulis. Aku yang paling serakah dari kita semua. Aku yang dulu ingin menjual rumah ini diam-diam. Biarkan aku menebusnya. Sulis teriak, menahannya. Tapi Melan sudah melangkah ke dalam lingkaran darah. Ia duduk diam, lalu memejamkan mata. Ya Allah, terimalah aku. Biarkan ini berakhir di aku. Dalam sekejap, petir menyambar. Asap hitam menghilang. Teguh roboh. Jerit dari sumur terdiam. Sulis memeluk tubuh Melan yang kini dingin dan tak bernyawa. Tapi wajahnya tersenyum damai. Beberapa hari kemudian, rumah tua itu dijual kepada pemerintah untuk dijadikan cagar budaya, bukan untuk dihuni. Teguh dibawa ke pesantren rehabilitasi. Ia tak lagi ingat apa-apa. Kiai Mamun menyebut itu sebagai bentuk pembersihan jiwa. Sulis meninggalkan desa. Ia memilih hidup sederhana, jauh dari bayang-bayang warisan dan masa lalu. Beberapa tahun kemudian, seorang pemuda yang penasaran dengan kisah rumah Soewarno diam-diam datang ke rumah itu. Ia membawa kamera dan mencoba merekam. Namun malam itu, ia tak pernah keluar lagi, karena beberapa pintu memang tidak boleh dibuka kembali.